Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 49. Paman, tiba-tiba Titisari berkata, sama sekali tak kuduga bahwa paman seorang jahat. Jahat? Gagak Seta heran. Paman berpura-pura tidur untuk mendengarkan pembicaraan kami bukan? Sebentar Gagak Seta terhentak. Kemudian menangkis, baik. Aku mendengar semua pembicaraanmu, apa salahnya? Bagus. Titisari membalas. Kami pun menyuguh seseorang sekedarnya, karena kami hanya mempunyai beberapa ekor ikan lele, sambal dan kopi. Tapi paman mengatakan tidak baik. Manakah yang tidak baik? Kembali Gagak Seta terhenyak. Kemudian tertawa meledak. Iblis kecil. Kau benar-benar licik, serunya, baiklah. Aku mengaku kalah. Tetapi seumpama orang membayar, aku masih kurang satu lagi. Aku menggerogoti ikan-ikanmu dan kalian sudah menagih bayarannya dengan menyiram air panas. Aku telah menghirup habis kopimu. Nah, untuk ini aku belum membayar. Sekarang mau kutebus dan kubayar hutang itu. Karena aku tak sudi berhutang budi pada kalian. Paman sudi membayar, juga baik. Tidak membayar pun, baik pula. Kenapa? Sebab dalam hal ini tidak ada jual beli. Kalau aku menyiram air panas, bukan maksudku menagih bayaran. Sama sekali tidak. Tapi semata-mata, karena ingin mendapat keyakinan apakah paman benar-benar tokoh sakti bernama Gagak Seta. Apa ada yang bakal memalsu? Gagak Seta memotong. Apa ada Gagak Seta palsu? Titisari tak mau mengalah. Di manakah Gagak Seta palsu? Gagak Seta tersinggung. Kalau paman sudah yakin tidak Gagak Seta palsu, mengapa paman membicarakan perkara palsu dan tulen? Untuk ketiga kalinya, Gagak Seta terhenyak, ia mengamat-amati Titisari secermat-cermat. Kemudian tertawa berkakakan. Beluk kecil. Benar-benar kamu seperti anak iblis, serunya kagum. Kemudian mengalihkan pembicaraan, baik. Nah, kamu anak muda, siapakah namamu? Sangaji yang semenjak tadi berdiam diri, kemudian menjawab, namaku Sangaji. Dan dia Titisari. HM, nama bagus. Kamu mau minta pelajaran ilmu apa? Bilang. Aku akan mengajarimu sejurus dua jurus sampai bisa. Sangaji diam berpikir. Tak tahu dia apakah yang harus dikemukakan. Dalam soal ilmu kepandaian tata berkelahi sesungguhnya pengetahuannya kurang luas. Maklumlah, dia hanya menjadi murid Jaga Saradenta dan Wirapati dalam waktu 4 tahun saja. Selama itu, karena tergesa-gesa, kedua gurunya tak pernah memberinya pengertian tentang macam ilmu yang berada di persada bumi ini. Paman Gagak Seta. Tiba-tiba Titisari menolong dia berbicara. Dia ini seorang laki-laki yang sok uring-uringan. Dia gampang marah. Kalau dia kalah bertanding melawanku, dia menggeremengi aku sepanjang hari sampai kupingku ngeri dibuatnya. Hai, kapan aku pernah menggeremengimu? Sangaji memotong tergegap-gegap. Tetapi kakinya terus digencet Titisari, sehingga tahulah dia bahwa kawannya itu sedang mengarang cerita burung. Maka terpaksa ia membungkam mulut. Gagak Seta tertawa. Sebagai seorang tokoh sakti tahulah dia, bahwa gadis cilik itu sedang mencari alasan untuk menutupi kedunguan Sangaji dalam lapangan ilmu berkelahi. Tetapi ia berdiam membungkam mulut. Kulihat gerak-gerik kalian, bukan seorang segoblok kerbau. Paling tidak, kalian sudah pernah belajar berkelahi 5 tahun. Sekarang, coba kalian bertempur. Ingin aku melihat. Titisari segera mengajak Sangaji berkelahi. Ayo, Aji. Kita bertempur. Bertempur? Sangaji berbimbang-bimbang. Ya. Bertempur. Kalau kamu tak memperlihatkan seluruh kepandaianmu, bagaimana Paman Gagak Seta sudi mengajarimu? Sangaji menyahut setelah sejurus dia menimbang-nimbang. Tetapi, kalau aku tak becus, janganlah menyalahkan guruku. Semua itu terjadi karena ketololanku. Paman Gagak Seta, berilah aku petunjuk-petunjuk yang berguna bagiku. Gagak Seta tersenyum menjawab, memberi petunjuk 1-2 jurus, tak mengapa. Tetapi memberi petunjuk lebih dari 5 jurus, itu lain perkara. Sangaji heran mendengar jawaban orang itu.
Tetapi belum sempat ia berpikir, mendadak saja Titisari telah menyerangnya sungguh-sungguh. Awas, gertaknya. Sang Aji benar-benar diserangnya bertubi-tubi. Karena tidak berniat berkelahi bersungguh-sungguh, maka ia kena gebuk 4 kali beruntun. Berkelahilah yang sungguh-sungguh. Paman Gagak Seta bukan orang sembarangan. Dia tahu, kamu berkelahi dengan sungguh-sungguh atau tidak, bisik Titisari. Karena bisikan itu, terbangunlah semangat Sang Aji. Maka ia terus saja menangkis si gadis dan sekali-kali melepaskan serangannya. Dalam hal tenaga dan keuletan, Sang Aji menang jauh daripada Titisari. Maklumlah, selain watak asli, Sang Aji telah menghisap getah pohon Dewadaru. Gerakannya gesit dan kuat. Setiap pukulannya mengandung perbawa. Tetapi Titisari pun bukan seorang gadis sembarangan. Dia anak Adipati Karimun Jawa Surengpati. Meskipun belum sempurna, setidak-tidaknya ia pernah mendapat didikan dan asuhan ayahnya. Karena itu, gerak-geriknya luar biasa aneh dan gesit, ia mengenal macam-macam ilmu. Tatkala ia kena desak, mendadak saja 2 tangannya ditarik seolah-olah meringkaskan diri. Kemudian di luar dugaan, ia menyapu tubuh Sang Aji dari bawah. Bagus, puji Gagak Seta gembira. Kamu siluman cerdik. Sang Aji kena hantam beberapa kali, tetapi ia belum mampu membalas. Maka ia mau mendesak Titisari dengan sungguh-sungguh. Tenaganya berlipat ganda. Dalam tubuhnya seakan-akan ada suatu bendungan air yang hendak membobol tanggul. Hanya sayang, ia belum pandai menyalurkan. Itulah sebabnya, tenaga yang dahsyat hanya tersekap dalam tubuh seperti air bergolak. Sekalipun demikian, ia nampak bersemangat. Beberapa kali ia merangsek dan mendesak. Kini, Titisari benar-benar repot. Seumpama bertempur benar-benar ia akan dapat dikalahkan Sang Aji dalam waktu 3 jam lagi. Maklumlah, tenaganya takkan mampu menandingi tenaga getah Dewadaru. Gagak Seta sendiri, diam-diam heran, pikirnya, anak goblok ini seperti punya mukjizat. Mukjizat apa yang dimilikinya? Sejalan dengan pikirannya, ia melihat Titisari kena desak Sang Aji sampai ke pojok. Mendadak saja di luar dugaan, gadis itu mengeluarkan ilmu simpanannya ajaran khas dari ayahnya. Itulah ilmu, meninju udara kosong, yang terkenal dengan sebutan, ilmu Goramandala. Seseorang yang sudah mahir ilmu ini akan dapat mementalkan seekor kerbau dari jarak 20 langkah. Bisa dibayangkan betapa dahsyat ilmu ini. Konon pada zaman dulu, yang terkenal memiliki ilmu ini adalah pahlawan Majapahit Kasan Kusen dan Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang. Mereka diceritakan bisa menggugurkan gunung dengan sekali hantam dari jarak jauh. Itulah sebabnya, begitu Titisari mengeluarkan ilmu dahsyat simpanannya, lantas saja ia bisa mengatasi kekalahannya. Untung, dia belum mahir. Bahkan belum menguasai 1/7 bagian. Karena itu hanya dapat membuat Sang Aji repot karena gerakan-gerakan dan jurus-jurus yang aneh luar biasa. 6 kali ia berhasil menghantam tubuh Sang Aji. Kemudian meloncat keluar gelanggang sambil tertawa. Titisari, kamu hebat. Sang Aji kagum. Matanya berkilat-kilat karena girang. Waktu itu Gagak Seta mengerenyitkan dahi. Ayahmu memiliki ilmu kepandaian yang jarang ada tandingnya di jagat ini. Mengapa kamu menghendaki aku mengajar 2-3 jurus kepadamu? Apa kamu mau mengolok-olokku, katanya dengan suara dingin. Titisari terperanjat. Pikirnya, dari mana dia mengenal ilmu ayahku? Bukankah ilmu Goramandala ciptaan ayah sendiri? Sehabis berpikir demikian, segera ia bertanya, Paman, apakah Paman kenal ayahku? Mengapa tidak, sahut Gagak Seta dengan suara agak keras. Dia iblis. Siluman dari Karimun Jawa. Sedangkan aku dijuluki orang Gagak Seta. Meskipun namaku sebenarnya, Saring. Kami pernah bertempur setiap setahun sekali untuk menguji kepandaian. Titisari heran. Sebagai anak Adipati Surengpati tahulah dia, bahwa ayahnya sangat ditakuti orang. Ilmunya tinggi dan belum pernah bertempur melawan seseorang melebihi 3 jurus. Karena itu diam-diam ia berpikir, dia pernah bertempur beberapa kali melawan ayah. Dia masih tetap segar bugar. Kalau tak memiliki ilmu tinggi, bagaimana mungkin bisa bertanding melawan ayah? Kemudian ia mencoba. Paman, bagaimana Paman bisa mengenalku? Kalau aku belum mengenalmu sebelumnya, bagaimana aku berani menyebut dirimu sebagai anak iblis? Coba, larilah kamu ke danau.
Jengukkan mukamu ke permukaan air. Pandang matamu, bentuk mukamu dan alismu, bukankah seperti wajah siluman dari Karimun Jawa? Apalagi setelah melihat cara berkelahimu. Meskipun belum pernah aku berjumpa denganmu, tetapi ilmu Gora Mandala itu takkan muncul di depan mataku, apabila bukan keluarga siluman dari Karimun Jawa. Di seluruh jagat ini, hanya ayahmu yang memperdalamnya. Titisari mendongkol, mendengar Gagak Seta selalu menyebut ayahnya sebagai siluman, tetapi ia tahu kalau sebutan itu sebenarnya adalah tata sikap menghargai ayahnya. Maka ia bisa berlagak tak menghiraukan. Paman selalu menyebut ayahku sebagai siluman. Maksud paman hendak berkata bahwa ayahku hebat bukan? Memang ayahmu hebat, sahut Gagak Seta dingin. Tetapi dia bukanlah nomor wahid di kolong langit ini. Titisari melompat kecil karena girang dan bangga, katanya nyaring. Kalau begitu, pamanlah orang nomor wahid di kolong langit ini. Itu pun bukan, bantah Gagak Seta. Pastilah kamu pernah mendengar, bahwa di kolong langit ini ada 7 orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti. Inilah gelar berlebih-lebihan. Kami, Kiai Kasan Kesambi, Mangkubumi I, Pangeran Samber Nyawa, Kebo Bangah, Kiai Haji Lukman Hakim, ayahmu dan aku adalah manusia-manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Kami hanya memiliki suatu kepandaian sedikit dan pada suatu kali pernah mengadu kepandaian. Ternyata yang kami akui nomor 1 ialah Kiai Kasan Kesambi. Dan kedua Pangeran Mangkubumi I. Siapakah Kiai Kasan Kesambi? Titisari minta keterangan. Apakah ayahmu tak pernah membicarakan dia? Titisari menggelengkan kepala. Aku tahu, tiba-tiba Sangaji menyela. Titisari dan Gagak Seta menoleh padanya. Mereka nampak heran. Dari mana kamu tahu? Titisari bertanya. Guruku bernama Wirapati. Menurut guru, Kiai Kasan Kesambi adalah gurunya. Jadi dia adalah kakek guruku. Hai. Gagak Seta terperanjat. Jika demikian, kalian ini minum air dari suatu sumber hebat. Mengapa kalian minta pengajaran daripadaku? Benar ayahku seorang berilmu tinggi, tapi dia terlalu angkuh, kata Titisari. Aku bahkan diusirnya pergi. Hai. Siluman itu bertambah hari bertambah sesat, maki Gagak Seta. Titisari tak senang mendengar Gagak Seta memaki ayahnya. Dia adalah ayahku. Tak senang aku mendengar paman memaki ayah sebagai siluman sesat. Gagak Seta tercengang mendengar teguran Titisari. Kemudian tertawa berkakakan sambil berkata, bagus. Inilah namanya si anak berbakti kepada orang tua. Tetapi orang tua menyia-nyiakan si anak. Sehabis berkata demikian, ia menoleh kepada Sangaji. Hai anak tolol. Kamu mengaku cucu murid Kiai Kasan Kesambi. Tapi kamu tak dapat berkelahi dengan baik. Entah kakekmu itu hendak mendidikmu sebagai pendeta atau memang kamulah yang goblok. Akulah yang goblok, sahut Sangaji. Gagak Seta terhenyak heran. Sebentar ia mengamat-amati pemuda itu. Kemudian berkata sambil memanggut-manggut kecil. Tahulah aku kini. Anak murid Kiai Kasan Kesambi sudi mengambilmu sebagai murid, karena kamu seorang berhati jujur. Tapi sayang, menjadi seorang pendekar tidak hanya mengutamakan kejujuran belaka, ia harus sanggup mengatasi segala hal. Tidak hanya yang nampak terang, tetapi yang busuk pun harus bisa melihat dan mengatasi dengan sekali pandang. Bakatmu sangat miskin. Karena itu aku heran, mengapa putri seorang adipati Karimun Jawa sudi berkawan denganmu. Sangaji tak bersakit hati. Dia malah tertawa. Titisari pun tidak tersinggung pula. Dengan merendahkan diri dia menyahut, Paman. Justru dia tolol, aku senang bila dia bisa berkawan dengan Paman. Ayahku belum pernah melihat dia. Kelak apabila melihatnya, pastilah kawanku ini bisa membanggakan diri sebagai teman Paman Gagak Seta. Aku tanggung, ayahku akan segan begitu mendengar kawanku menyebut nama Paman Gagak Seta. Iblis kecil, maki Gagak Seta. Kepandaian ayahmu belum kau warisi 1/10 bagian. Tetapi sifat iblisnya telah kau warisi seluruhnya. Apakah aku begitu tolol sampai kena kau sanjung puji? Kau berdua tak pantas menjadi kawanku. Yang satu goblok dan yang lain anak iblis. Selamat malam. Sehabis berkata demikian, dengan suatu kesehatan luar biasa ia menyambar tempurungnya.
dan tahu-tahu tubuhnya telah melesat keluar gua. Sangaji tercengang-cengang sampai mulutnya terlongo. Dia berdiri tertegun mengawasi melesatnya Gagak Seta. Titisari, katanya sejurus kemudian. Benar-benar dia seorang yang luar biasa. Tabiatnya pun luar biasa pula. Sebenarnya dia seorang yang baik hati. Hatinya mulia pula, sahut Titisari sambil duduk terhenyak seperti menghempaskan diri. Tetapi sesungguhnya dia seorang gadis yang cerdik luar biasa. Dengan ketajaman matanya, ia melihat kuping Willem dan kawannya tegak. Suatu tanda bahwa binatang itu melihat sesuatu. Telah diketahui bahwa ketajaman indera binatang jauh lebih tajam daripada indera manusia. Maka ia menduga kalau Gagak Seta belum meninggalkan gua sungguh-sungguh. Mempunyai dugaan demikian lantas saja dia berkata seperti menyesali diri. Aji, dengan sebenarnya kukatakan kepadamu, ilmunya lebih tinggi daripada ayah. Sayang, dia terlalu cepat meninggalkan kita. Sangaji heran. Kamu belum pernah menyaksikan macam kepandaiannya. Mengapa kamu bisa berkata demikian? Ayahku sering berkata kepadaku. Apa katanya? Ayahku berkata, bahwa pada zaman ini orang yang bisa mengalahkan dia hanya Paman Gagak Seta seorang. Kiai Kasan Kesambi pun tak mampu. Sebab orang tua itu sudah menarik diri dan hidup sebagai pertapa belaka. Sayang. Sungguh sayang. Sekiranya kita bisa memperoleh warisan kepandaiannya, ayahku yang mengusirku akan terkejut bila melihat kepandaianku. Pasti dia tak berani sembrono lagi mengusirku. Dugaan Titisari benar-benar tepat. Gagak Seta belum meninggalkan gua. Memang tadi, ia hendak meninggalkan gua. Tetapi hujan belum lagi reda dan ia tahu, kalau sekitar tempat itu tidak ada gua lagi. Maka dia memepet dinding mulut gua sambil memasang telinga. Inginlah dia tahu, apa yang dibicarakan anak iblis itu. Ia yakin, bahwa Titisari dan Sangaji takkan mengetahui dirinya. Tetapi orang pandai pun kadang-kadang bisa salah duga. Ia tak memperhitungkan tentang kedua kuda anak-anak muda itu yang mempunyai indera jauh lebih tajam daripada kodrat manusia. Maka ia kena dipermainkan Titisari. Pikir orang tua itu, nampaknya Adipati Surengpati tak pernah mengagumi diriku. Tak tahunya, di dalam hatinya ia menghormati dan menghargai aku. Siapa menyangka demikian? Ia menjadi berbesar hati, bangga dan puas. Hatinya berubah menjadi senang. Sama sekali tak diduganya pula kalau Titisari sebenarnya lagi mereka-reka cerita. Aji, kata Titisari. Kukatakan kepadamu, bahwa ayahku memang seorang pendekar tiada bandingnya. Kau pasti sudah pernah mendengar kemasyhuran namanya. Ya. Pernah aku mendengar nama ayahmu disebut-sebut Ki Tunjung Biru, sahut anak muda itu dengan sungguh-sungguh. Hanya sayang, aku belum pernah berguru kepadanya. Ilmu yang kutuntut daripadanya, hanya sekelumit. Inilah kesalahanku sendiri. Semenjak kanak-kanak, aku senang dimanjakan. Kurang rajin dan senang bermain-main mencari ikan dengan para nelayan. Coba, kalau aku tidak begitu, pasti aku sudah bisa menghajar orang-orang macam Yuyu Rumpung dan begundal-begundal Pangeran Bumi Gede. Sampai di sini Titisari nampak bermurung. Pandannya diruntuhkan ke tanah dan seolah-olah dia benar-benar sedang berduka. Tapi sebenarnya dia lagi bermain sandiwara. Kemudian meneruskan, tadi sewaktu aku bertemu dengan Paman Gagak Seta, hatiku yang penuh sesal sekaligus bisa tersapu bersih. Kenapa? Sebab aku berpengharapan bisa berguru kepadanya. Ilmunya lebih tinggi daripada ayah. Jika aku pulang membekal 3, 4 ilmunya saja sudah berani berlagak di depan ayah. Sayang, sungguh sayang. Apakah kata-kataku menyinggung perasaan hati Paman Gagak Seta? Titisari, perasaanku tak sehalus kamu. Sama sekali tak dapat menjelaskan, apakah kamu tadi menyinggung perasaan Paman Gagak Seta, sahut Sangaji gugup sebab anak muda itu melihat kedua mata Titisari nyaris menitikkan air mata. Ah, pasti aku telah menyinggung perasaannya. Baik kusadari maupun tidak. Sebab dia adalah seorang pendekar yang berhati mulia. Jika tidak tersinggung perasaannya, mengapa sampai meninggalkan kita? Titisari nampak berduka benar. Mendadak saja dia menangis. Hebat permainan sandiwaranya. Sebaliknya Sangaji jadi gugup benar. Dengan sekuasa-kuasanya, ia mencoba menghiburnya dengan memeluk lehernya.
Karena hiburan dan pelukan Sang Aji itu, tiba-tiba Titisari menjadi bersedih hati benar-benar. Tangisnya kian naik. Kali ini benar-benar menangis terharu, karena merasa diri anak yatim piatu. Ibunya telah tiada dan ia berada jauh di rantau orang. Gagak Seta yang berdiri memepet dinding gua, menjadi tertarik hatinya. Orang tua itu mengira, bahwa gadis itu lagi menangisi dirinya. "Aji," kata Titisari bersekat-sekat. "Ayah pernah berkata kepadaku, bahwa Paman Gagak Seta mempunyai suatu ilmu sakti tiada bandingnya di kolong langit ini. Menurut ayah, ilmunya itu sangat disegani rekan-rekannya. Sampai Kiai Kasan Kesambi dan Pangeran Mangkubumi segan pula kepadanya. Kabarnya Raden Mas Said gelar Pangeran Sambernyawa itu pun, takut kepadanya. Tapi ilmu apakah itu? Aku lupa. Kalau kita berdua bisa mewarisi ilmu itu, oh, betapa goncang dunia ini." Ilmu apakah itu? Mengapa aku kini jadi pelupa?" Titisari berlagak seperti menyesali kebebalan ingatannya. Sebaliknya Gagak Seta masih belum juga sadar, bahwa dirinya lagi dipermainkan orang. Karena Titisari terlalu memuja ilmunya dan memuji dirinya begitu berkali-kali dan nampak bersungguh-sungguh, ia jadi tak kuat menahan hati. Lantas saja ia melesat memasuki gua, sambil berkata menerangkan. "Ilmu itu bernama Kumayan Jati." Titisari terkejut bukan kepalang. Tetapi ia girang luar biasa. Segera menyahut, "Ya benar. Benar." Sehabis berkata demikian, ia berdiri dan melompat-lompat setengah menandak sambil merangkul leher Sang Aji. Sudah barang tentu, anak muda itu jadi kelabakan. Ia sudah terperanjat oleh kedatangan Gagak Seta kembali, kini ditambah dengan tingkah laku Titisari yang bisa berubah mendadak dari menangis jadi girang luar biasa. Dia yang berhati polos dan jujur, bagaimana bisa mengerti permainan sandiwara itu? Ayahmu bisa juga berkata terus terang," kata Gagak Seta bersyukur dalam hati. "Tadinya kusangka, ia akan mengangkat diri menjadi seorang sakti nomor 1 di kolong langit ini, setelah Kiai Kasan Kesambi menarik diri dan Pangeran Mangkubumi wafat. Tak tahunya, kamu berdua, lekaslah memasak kopi lagi. Aku mau tidur di sini." Dan belum lagi mendapat jawaban, orang tua itu lantas saja merebahkan diri, sebentar kemudian angan-angannya telah amblas entah kemana. Dengkurnya keras luar biasa seakan-akan tidak memedulikan gunung gugur. Titisari segera mengambil bubuk kopi. Dengan kerlingan mata ia minta pertolongan Sang Aji agar membantunya menyalakan perdiangan. Ia sangat gembira, sampai pandang matanya berkilat-kilat. "Aji, bersyukurlah pada dewa atau Tuhan atau siapa saja yang kau sujudi," bisiknya. "Esok hari, kita akan menjadi orang lain." Waktu itu telah jauh malam hujan agak reda. Kini angin meniup dengan kerasnya. Rasa dingin menyelinap ke seluruh tubuh. Untung mereka dekat dengan perdiangan api sehingga dingin angin itu membuat rasa menjadi aman. Mereka tiada berkata-kata lagi. Rasa kantuk mulai menggerumuti tubuh. Apabila Titisari telah menyediakan kopi Gagak Seta, mereka berdua kemudian duduk saling berdekatan. Dan tanpa dikehendaki sendiri, kedua-duanya telah tertidur lelap. Keesokan harinya, mereka terbangun hampir berbareng. Yang pertama dilihatnya adalah tubuh Gagak Seta yang meringkas seperti landak. Dengkurnya masih saja kuat luar biasa. Hanya saja anehnya, kopi yang disediakan semalam telah ludes. Pastilah orang tua itu diam-diam telah bangun dan menikmati kopi hangat seorang diri. Melihat mereka tidur, tak sampai hati dia mengganggu. Kemudian balik kembali ke peraduannya dan meneruskan impiannya di jagat lain. Sang Aji segera melepaskan kedua kudanya, sedang Titisari terus saja menyelam ke dalam sungai berburu ikan. Ia anak seorang adipati yang bermukim di tengah lautan. Karena itu, sudah biasa bergaul dengan air. Tatkala Sang Aji sedang asyik mengamat-amati kedua kudanya merenggut rerumputan, sekonyong-konyong pundaknya terasa kena raba. Ia kaget luar biasa. Karena sebagai anak murid Wirapati dan Jaga Saradenta, ia sudah diajar dan diasuh menggunakan ketajaman pendengaran. Tapi si pendatang kali ini tidak dapat tertangkap oleh pendengarannya. Suatu bukti bahwa ilmunya sudah mencapai taraf kesempurnaan yang susah untuk dinilai. Waktu ia menoleh, dilihatnya Gagak Seta berdiri merenungi dirinya. Bocah. Dalam hal kecerdikan dan bakat, kamu kalah jauh daripada kawanmu. Tapi dalam hal kejujuran barangkali aku memilihmu, kawanmu itu mempunyai sifat-sifat berbahaya.
Tak bisa aku lekas-lekas percaya kepadanya. Karena itu, kemarilah. Aku akan mewariskan suatu ilmu khusus bagimu, katanya. Dengan gembira Sangaji menghadap padanya. Kemudian Gagakseta berkata melanjutkan, sekarang cepatlah kamu bersumpah kepadaku, bahwa tanpa seizinku kamu kularang mewariskan ilmu ini kepada siapa saja. Juga terhadap bakal istrimu yang licin sebagai belut itu. Nah, bersumpahlah. Sangaji yang sudah jadi bergembira, sekonyong-konyong nampak pudar. Pandang mukanya jadi resah. Paman, aku tak dapat bersumpah demikian terhadapmu. Sebab kalau Titisari meminta agar aku mengajarkan ilmu paman, tak dapat aku menolak. Tapi ilmuku ini bukan ilmu murahan. Bakal istrimu itu cerdik luar biasa dan mempunyai sifat-sifat liar. Kalau kamu tak pandai menjaga diri, di kemudian hari kamu bakal bisa ditaklukkan dan disusahkan. Sangaji dia menimbang-nimbang. Sejurus kemudian menjawab, jika demikian, biarlah paman tak usah mengajariku. Tak ingin aku belajar sesuatu ilmu yang kelak akan merisaukan hati. Biarlah Titisari jauh lebih gagah daripadaku. Hai. Mengapa? Sebab kalau dia minta kuajari, tak dapat aku menolaknya. Inilah sulit. Aku akan mengkhianati paman. Sebaliknya kalau kutolak, rasanya kurang menyenangkan. Tak sampai hatiku, melihat dia akan bermurung sedih karena aku. Mendengar keterangannya, Gagakseta tertawa lebar. Gerutunya, anak goblok. Biar otakmu bebal, hatimu mulia dan matamu tajam. Kau jujur sekali. Rasanya tak gampang-gampang pula, bertemu dengan seorang pemuda seperti kamu. Baiklah. Biarlah aku menyulapmu menjadi tandingan anak Adipati Surengpati Karimun Jawa. Ia berhenti mengesankan diri. Meneruskan, kamu tahu, ayah calon istrimu itu angkuh luar biasa. Ganas, kejam dan gagah perkasa. Kegagahannya sebanding dengan Arya Penangsang pada zaman kerajaan Bintara. Dia merasa diri menjadi orang sakti nomor 1 di jagat ini. Aha, nah, biarlah dia menyenangkan mata. Kamu akan kuarisi ilmuku Kumayan Jati. Tapi entah kau mampu atau tidak. Sebab untuk bisa memiliki ilmu itu, kamu harus berani bertapa paling tidak 7 bulan. Sehabis berkata demikian, dia lantas berputar sambil menekuk lutut. Kemudian tangannya menyodok. Dan tiba-tiba sebatang pohon yang berdiri tegak 20 langkah di depannya, patah berantakan. Dan dengan suara gemeretak, pohon itu tumbang sekaligus. Sangaji kagum luar biasa. Hatinya bergetar. Dahinya pucat, karena terperanjat dan tercekam suatu perbawa yang luar biasa kuat. Sama sekali tak disangkanya, kalau dengan suatu sodokan yang nampaknya begitu sederhana bisa menumbangkan sebatang pohon sebesar tubuhnya. Kalau saja itu seorang manusia, bisa dibayangkan bagaimana akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba saja insaflah dia, apa arti julukan dan gelar orang sakti itu? Benar-benar bukan suatu gelar kosong melompong. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.